Hai people, berjumpa kembali di Ngobras, ngobrol asik bersama OPD Kota Semarang. Apa kabarnya di hari Senin kali ini? Semoga sehat dan semangat selalu ya. Karena kali ini kita punya tema yang sangat menyenangkan ya. Ini ngomongnya soal pajak sama tertib lalu lintas. Nah tuh, siapa yang sampai sekarang masih belum tertib? Ini kita nanti akan langsung dikasih tahu sama bapak-bapak yang punya tanggung jawab dan juga tugas ya untuk mengingatkan kita semua tentang pentingnya tertib berlalu lintas dan patuh membayar pajak. Kali ini kita sedang berada di kantor Samsat Semarang 1 yang ada di daerah Pedurungan. Dan langsung aja ya kita kenalan sama siapa saja narsum yang kita hadirkan kali ini. Yang pertama ada Kepala UPPD Kota Semarang 1, Bapak Raden Rudito E. Suwarno SSOS MM. Selamat sore Bapak. Sehat Bapak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini kita panggilnya apa nih Pak? Pak Raden atau apa nih? Pak Rudito aja. Pak Rudito, okay. Pak Rudito matur suwun kita sudah dibolehin mampir ke kantornya ini ya. Baik, kemudian Pak Rudito tidak sendiri tentu saja ya. Ada juga Kepala PT Jasa Raharja Perwakilan Semarang, Bapak Raden Suko Agung Prasetyo SH AWP CHCM. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Ini juga bukan Pak Raden ya Pak? Bukan. Pak Suko. Pak Suko saja. Oke, baik. Pak Suko juga sudah hadir di sini dan untuk melengkapi ya, kita juga sudah menghadirkan Pamin 1 SI STNK Bapak Ibtu Subiantoro SH. Pak Toro, apa kabar Bapak? Alhamdulillah Mbak Ani. Sehat ya? Sehat. Sehat selalu. Nah ini dia beliau-beliaunya yang hari ini akan nyentil kita lagi ya buat yang belum tertib di lalu lintas maupun bayar pajak. Kita akan mulai tanya dulu nih sama Pak Rudito ya. Bapak, kalau di Samsat Semarang 1 ya, di sini apa saja sih Pak layanan yang diberikan dan bisa didapatkan oleh masyarakat? Terima kasih Mbak Ani. Jadi kita perkenalan dulu ya. Biasanya kita itu kenalnya Samsat ya. Sebenarnya di Samsat ini ada 3 institusi. Jadi 3 institusi yang terintegrasi yang namanya Samsat tadi. Jadi di sini ada unit pelayanan pengelolaan pendapatan daerah. Kemudian juga ada dari Jasa Raharja, kemudian dari kepolisian. Nah, khusus untuk di Samsat ini untuk pemerintah provinsi dalam hal ini diwakili oleh unit pengelola pendapatan daerah ini atau yang berinduk di Badan Pengelola Pendapatan Provinsi Jawa Tengah, tentunya kita menjadi ujung tombak di dalam melaksanakan kewenangan penerimaan pendapatan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor, jadi yang dikelola di unit pengelolaan pendapatan daerah, tapi enggak terkenal itu. Yang terkenal biasanya Samsat. Samsat. Jadi di unit pengelolaan pendapatan daerah ini kita mengampu ada pajak kendaraan bermotor, yang kedua pajak balik nama kendaraan bermotor atau sering disingkat BPNKB. Kemudian juga pajak air permukaan. Kebetulan di Semarang 1 ini diampu oleh Semarang 2 karena yang menjadi objek penerimaan dari PAP ini adalah biasanya di PDAM, pengelolaan air permukaan. Kemudian yang ketiga adalah pajak bahan bakar kendaraan. Nah, ini kadang-kadang kita tidak tahu bahwa kalau kita membeli di SPBU itu kita sebenarnya sudah juga terkena pungutan pajak kendaraan bahan bakar kendaraan bermotor. Jadi kita nggak secara tidak langsung, dan ini memang data ini langsung dikompilir oleh pihak perusahaan Pertamina. Jadi kita ke sana. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga ini yang biasanya masyarakat yang ahli-ahli hisab. Yang kita ini berkecimpung selalu di kewenangan ini selalu di bidang asapnya, jadi pajak rokok. Nah ini juga pajak rokok ini juga menjadi kewenangan dari pemerintah provinsi yang dalam ini dilakukan oleh pengutan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah. Jadi pajak rokok ini pun juga menjadi
bagian dari kewenangan pemerintah provinsi untuk mengelola penerimaan pendapatan ini dan dimanfaatkan tentunya untuk kemasyarakatan masyarakat di Jawa Tengah, khususnya kalau pajak rokok ini di bidang kesehatan. Itu saya kira itu yang untuk pajak rokok. Kemudian layanan yang ada di Samsat tentunya UPBD ini kewenangan Semarang 1 ini hanya ada 3. Satu pajak kendaraan bermotor tadi, kemudian pajak balik nama kendaraan bermotor, kemudian yang kedua adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Jadi kita selalu berkoordinasi dengan Pertamina untuk berapa asupan besaran pungutan yang bisa didapat dari pengelolaan pembelian pajak oleh masyarakat di Jawa Tengah ini. Ini kita konfirmasi. Jadi itu ada di UPBD atau disingkat dengan unit pengelolaan pendapatan daerah tadi. Saya kira itu Mbak Eni. Oke, baik. Ternyata banyak ya Pak macam-macam pajak itu. Taunya biasanya mungkin kayak PPN gitu ya kalau kita beli yang langsung kena, atau ya tadi perpanjangan STNK. Ternyata banyak sekali pajak yang bisa dibayarkan melalui unit pengelolaan pendapatan daerah ini ya. Termasuk Samsat itu tadi yang paling masyarakat hafal begitu ya. Karena sesuai dengan kepanjangannya ya Pak, Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap, betul ya. Jadi ada berbagai macam instansi yang ada di sini. Nah, kemudian kita tanya, kalau Jasara Harja di sini perannya bagaimana ini Pak Suko? Siap, terima kasih Mbak Hani. Jadi di Samsat yang kita tahu tadi seperti Pak Rudito sampaikan bahwa di Samsat ada 3 instansi, Bapenda, Kepolisian, dan Jasara Harja. Di mana Jasara Harja itu menghimpun dana pertanggungan dari masyarakat. Ada 2 dana pertanggungan yang Jasara Harja himpun di Samsat. Pertama adalah dana pertanggungan kecelakaan lalu lintas jalan. Ini di Samsat lebih dikenal dengan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau SWDKLLJ. Yang di notis pajak itu tepat berada di bawah PKB, pajak kendaraan bermotor. Yang biasanya ada di STNK itu ya Pak ya? Benar. Nah, ini di sumbangan wajib ini dibayarkan memang bersamaan dengan pajak kendaraan bermotor, jadi tersistem. Nah, gunanya apa? Untuk menjamin ya korban kecelakaan lalu lintas. Ya, jadi ketika ada kecelakaan ya tabrakan 2 kendaraan ya, di mana masing-masing kendaraan itu saling menjamin. Dari mana? Dari sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan tersebut. Dan program kedua adalah dana pertanggungan wajib ya penumpang alat angkutan umum ya, atau yang kita sebut dengan iuran wajib kendaraan bermotor umum ya, di mana pemilik angkutan umum plat kuning ketika membayar pajak di Samsat juga dapat melakukan pembayaran iuran wajibnya di Samsat ya. Jadi iuran wajib itu adalah dana yang diberikan oleh penumpang alat angkutan umum kepada pemilik angkutan umum untuk diteruskan ke Jasara Harja agar penumpang tersebut dalam jaminan Jasara Harja ketika mengalami kecelakaan di perjalanan ya. Jadi di Samsat ini Jasara Harja memang tugasnya, wewenangnya adalah menghimpun dana pertanggungan untuk menjamin ya korban kecelakaan lalu lintas. Oke, menghimpun dana pertanggungan untuk korban kecelakaan lalu lintas. Nah, ini tentu kayaknya masyarakat udah langsung kepikiran, emang ketentuannya gimana ya untuk dapat santunan dan lain-lain. Tapi kita simpan dulu ya Pak, nanti akan kita tanyakan. Karena selanjutnya saya juga pengen tanya nih sama Pak Toro ya. Kalau kita kan ketika punya kendaraan harus punya surat-surat ya. Dan ketika mau jalan pun harus ada nih begitu ya. Kenapa sih Pak Toro, kenapa ini penting bagi kita yang punya kendaraan untuk selalu bayar pajak pertama, dan harus memastikan bahwa kita membawa surat-surat berharga yang sesuai dengan SIM atau mungkin STNK seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Ani. Selamat sore Sobat e-People. Pada kesempatan yang baik ini saya akan coba menjelaskan kenapa sih kita harus membayar pajak kendaraan bermotor.
Jadi membayar pajak kendaraan bermotor adalah kewajiban setiap pemilik kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan raya, di mana pajak tersebut bermanfaat daripada pajak kendaraan bermotor itu digunakan untuk pembangunan jalan raya, kemudian fasilitas di jalan raya yang bertujuan untuk keselamatan pengendara kendaraan bermotor. Jadi kalau kita tidak membayar pajak, ya nanti pembangunan jalannya agak macet karena tidak ada dananya, seperti itu, Mbak. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus membawa surat-surat ketika berkendara sepeda motor? Jadi STNK itu adalah legitimasi pengoperasionalan kendaraan bermotor di jalan raya, Mbak. Jadi ketika kita tidak membawa STNK itu dianggap tidak legal. Jadi karena apa? Jadi kendaraan mungkin ketika dioperasikan di jalan tidak membawa kendaraan itu ada dua kemungkinan. Satu kemungkinan tertinggal, satu kemungkinan memang kendaraan itu tidak dilengkapi dengan surat-suratnya alias bodong, demikian, Mbak. Mungkin itu aja, Mbak, yang bisa kami sampaikan. Oke, karena tentu kita punya kendaraan, naik kendaraan butuh jalan ya Pak ya. Dan di sini kita bersama-sama berkontribusi untuk pembangunan jalan, bahkan pembangunan daerah yang lainnya juga begitu ya. Memang kita gak cuman harus bisa beli motornya aja, tapi juga harus mau untuk berkontribusi bagi daerah kita. Nah, kita nanti akan bahas lebih lanjut lagi ya tentang bagaimana sih cara mudah untuk melakukan pembayaran pajak-pajak tadi itu ya. Karena masyarakat sekarang ini kalau nggak dipermudah rasanya kadang males begitu. Nah, untuk tahu bagaimana caranya, jangan kemana-mana e-people, masih bersama kami di Ngobras. Bangga Semarang. Pemerintah Kota Semarang terus berkomitmen dalam membangun kota serta masyarakatnya sesuai dengan visi terwujudnya Kota Semarang yang semakin hebat berlandaskan Pancasila dalam bingkai NKRI yang berbineka tunggal ika. Upaya ini mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak berupa sederet penghargaan yang berhasil diraih Kota Semarang selama Agustus 2023. Di antaranya kota paling berkelanjutan dalam bidang penataan ruang dan infrastruktur dari UI Green City Metro. Penghargaan Dharma Karya Kencana dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia. Apresiasi perempuan berpengaruh dalam kategori Influential in Female Leadership dari dream.co.id dan diadona.id. Untuk Wali Kota Semarang, Insinyur Hajah Heviarita Gunaryanti Rahayu M.Sos. Kota terbaik penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN se-Jawa Tengah dalam Bangkom Award 2023. Apresiasi tokoh Indonesia pada kategori pariwisata berkarakter dari Tempo Media. Penghargaan Basnas Jateng Award 2023. Penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Penghargaan Dharma Bakti Pramuka. Serta penghargaan dari iNews Media Group dan Indonesia Award 2023 kategori apresiasi atas inisiatif program pengentasan stunting.
Berbagai penghargaan ini adalah persembahan untuk dan dari seluruh elemen masyarakat di Kota Semarang. Terima kasih atas semangatnya yang tak pernah padam untuk terus bergerak bersama demi Kota Semarang yang semakin hebat. Masih di Ngobras e-People dengan tema kita yaitu tertib berlalu lintas dan kepatuhan membayar pajak. Nah, tadi kita sudah tanya nih sama narsum kita ya, kenapa sih kita tuh sebagai pengendara kendaraan ya harus membayar pajak? Kemudian ada pajak apa saja yang bisa dibayarkan di Samsat ini ya? Dan kita juga akan melihat terlebih dahulu ada sebuah video tentang program-program dari Bapenda Provinsi Jawa Tengah berikut ini. Bapenda Provinsi Jawa Tengah selalu berupaya meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membayar pajak maupun untuk dapat menggunakan fasilitas atau aset daerah. Berbagai bentuk terobosan atau inovasi yang telah dilakukan antara lain memperluas dan memperbanyak titik layanan, penggunaan sistem aplikasi dan pembayaran online, dan tentunya masih banyak lagi. Mengoptimalkan sistem aplikasi Nyusapole agar para wajib pajak dapat melakukan pembayaran secara online. Ya, pembayaran dapat dilakukan melalui ponsel saja, tentunya dengan tata cara yang mudah dan praktis. Sekarang, sudah tahu kan pentingnya membayar pajak? Yuk, selalu taati kewajiban membayar pajak demi kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Baik people, tadi sudah kita saksikan bersama ya yang ada di video. Tapi tentu biar lebih afdolnya kita tanya juga nih sama Pak Rudito ya. Bapak, tadi saya juga masih ada pertanyaan yang belum disampaikan ya. Masyarakat sekarang ini di era digitalisasi ya sangat dimanjakan dengan teknologi. Kadang kita tuh saking manjanya mager kalau harus ke Samsat ya mau bayar ini itu gitu. Nah, untuk mengatasi hal ini dari Bapenda sendiri sudah memberikan inovasi apa saja Pak? Terima kasih Mbak ini. Bagi teman-teman Good People luar biasa ini kesempatan pada hari ini kita bisa menjelaskan berbagai macam layanan-layanan di Samsat. Jadi Samsat ini semakin lama itu semakin mudah membayar pajak. Mudah sekali. Jadi sekarang kalau masyarakat itu masih kadang-kadang trauma bayar pajak itu angel, sekarang itu sudah dipermudah. Banyak terobosan-terobosan yang kita lakukan, salah satunya adalah mendekatkan pelayanan. Jadi kita mendekatkan pelayanan ini ada di titik-titik kantong-kantong penduduk di masyarakat ini, kita buka
sana, kita buka layanan loket pembayaran, baik melalui samsat keliling, melalui samsat di kelurahan atau di kecamatan, kemudian juga melalui samsat siaga. Samsat siaga ini akan melayani masyarakat di mana saja. Kalau masyarakat itu sibuknya di perusahaan yang besar, ya masyarakatnya dia susah untuk mendapatkan izin bayar pajak, kita bisa kok diundang. Kita selalu siaga antar jemput. Ya, jadi kita ke sana, kita proses, kita dekatkan ke sana lagi. Nah, untuk yang teman-teman masyarakat yang udah melek tentang teknologi, wah ini juga kita hadir di sana. Dengan dulu kita bikin program aplikasi yang namanya Sakpole, ini kita tingkatkan lagi. Kalau dulu Sakpole masih harus datang lagi ke Samsat untuk cetak. Lah ini ada New Sakpole. Sekarang sudah diterbitkan New Sakpole nih. Ini benar-benar bisa dibayar di mana saja, kapanpun saja. Ini melalui digital semua. Tentunya memenuhi syarat-syarat yang sebagaimana di dalam ketentuan maupun kewenangan-kewenangan di 3 instansi ini. Jadi kita tetap melalui proses itu, tapi semua melalui digitalisasi. Jadi dengan adanya New Sakpole ini, panjenengan bisa langsung aja download aja di Google Play, Play Store itu, panjenengan bisa langsung ke sana, ikuti aturannya, download, kemudian lakukan proses-prosesnya, ikuti arahnya di sana, tentunya langsung itulah di tempat itu sendiri langsung selesai. Bisa aja dibayar melalui mobile banking, melalui internet banking, melalui aplikasi-aplikasi pembayaran lainnya, atau kalau enggak ya setelah mendapat kode bayar itu bisa lari ke dekat melalui Indomaret, Alfamart, kan gitu. Dan nanti setelah itu dilakukan verifikasi, panjenengan bisa langsung mencetak isahnya sendiri. Jadi nggak perlu datang ke Samsat hanya untuk nyetempelkan. Itu langsung di print sudah dapat QR code. Nah, dari QR code ini ditempel di STNK-nya itu sudah sah. Sah untuk melakukan pembayaran dan sudah seperti tadi disampaikan Pak Toro, siap untuk berlalu lintas legal. Jadi mungkin masyarakat yang belum melek teknologi mungkin masih ragu-ragu, mosok kertas ditemplek kayak enggak, ini sudah dengan adanya QR code ini tentunya sudah sangat memudahkan masyarakat di dalam partisipasi untuk membayar kewajiban pajak kendaraannya ini. Mas gitu Mbak ini. Wow, luar biasa ya. Tadi mulai dari jemput bola, door to door ke masyarakat, bahkan sampai ada aplikasinya. Jadi benar ya Pak, kalau sekarang kita tidak harus cetak di Samsat. Kita bisa cetak sendiri ya. Bayarnya secara online, kemudian tinggal cetak saja. Pakai kertas HVS biasa gitu. Sudah resmi ya Pak ya, selama ada QR code-nya. Nah ini, kemudian kalau misalnya sudah ada QR code-nya, Pak Toro, memang bisa dibedakan Pak, mana yang ini beneran asli, mana yang ternyata dia cuman editan gitu Pak. Kira-kira gimana kalau dari pihak kepolisian untuk memastikan bahwa ini benar-benar STNK yang valid begitu? Baik Mbak Ani, jadi untuk memastikan barcode yang asli dan yang tidak asli tentunya kita punya kode sendiri ya Mbak Hani ya. Kemudian kita sementara ini belum pernah menemukan yang barcode yang tidak asli, sementara memang belum pernah menemukan Mbak Ani. Jadi untuk sementara untuk membedakan yang asli maupun tidaknya kita belum bisa Mbak Ani. Yang pasti barcode itu yang sudah saya ketahui ketika kita scan dengan HP itu muncul Mbak. Kalau yang tidak asli kemungkinan tidak muncul Mbak. Jadi ketika kita scan dia muncul TPPKP-nya ya Pak Radita ya, sesuai dengan karena ini Mbak Hani, jadi data ini kan tidak gampang Mbak Hani. Data pemilik kendaraan kemudian identitas kendaraan ini kan tidak gampang untuk dimiliki oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Jadi barcode yang asli itu nanti ketika kita scan Mbak di HP
itu dia muncul TBPKB-nya, kemudian di situ juga tertera identitas kendaraan maupun identitas pemiliknya, Mbak. Nah, nanti itu bisa disesuaikan apakah data kendaraannya dengan data pemiliknya itu sesuai nggak dengan yang di STNK. Kalau memang itu sesuai, saya yakin itu asli, Mbak. Tapi kalau seumpama tidak sesuai, ya itu patut nanti kita curigai sebagai barcode yang tidak asli, Mbak. Sementara itu, Mbak. Oke, begitu ya. Ini semoga nggak ada karena memang masyarakat Jawa Tengah tertib semua ya Pak ya. Dan juga kelihatannya lebih ribet kalau mau malsuin ya daripada tinggal bayar, lebih gampang loh ya. Jadi mending tertib aja untuk bayar pajak. Nah kemudian Pak Toro, kalau New Sapole itu kan hanya berlaku untuk Jawa Tengah, betul ya Pak? Nah kalau untuk daerah lain atau kendaraan lain yang nggak dari Jawa Tengah, tapi mungkin kita lagi ada di Jawa Tengah, kira-kira untuk solusinya kita bisa pakai aplikasi apa Pak? Oke Pak Hani dan Sobat e-People dimanapun berada. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Rudito, KUPPD Samsat Kota Semarang 1. Jadi untuk mempermudah wajib pajak untuk membayar kendaraan tahunan khususnya itu yang tidak mempunyai waktu, mungkin sibuk karena pekerjaannya, bisa menggunakan aplikasi New Sapole. Mungkin saya jelaskan Mbak, untuk New Sapole ini digunakan untuk pembayar pajak tahunan khusus di Jawa Tengah saja Mbak, online se-Jawa Tengah saja. Nah, bagi Sobat e-People dan wajib pajak yang mungkin aslinya Semarang tapi tinggalnya di Jakarta atau mungkin di daerah Sumatera atau daerah Kalimantan, di seluruh Indonesia ini, apabila mau melakukan pembayaran pajak tahunan bisa melalui aplikasi Samsat Digital Nasional atau Signal. Itu Samsat Digital Nasional ini inovasi dari Korlantas Polri, yang mana aplikasi ini bisa digunakan untuk membayar pajak tahunan di seluruh Indonesia. Jadi hasil akhirnya sama Mbak Hani. Jadi nanti terakhir kita setelah melakukan pendaftaran, kemudian verifikasi sesuai sepanjang pemilik itu sesuai dengan KTP dan STNK, verifikasi pasti berhasil. Nah, kemudian nanti di situ terbit barcode juga Mbak. Jadi sama, hasil akhirnya sama seperti New Sapole, cuman nanti kalau Signal itu digunakan seluruh Indonesia. Sementara itu Mbak. Oke, ini tentu satu inovasi yang sangat memudahkan ya, karena mungkin bagi daerah-daerah lain yang belum punya inovasinya sendiri sangat terbantu dengan adanya Signal ini tadi ya, Samsat Digital Nasional. Baik, nah kelihatannya tadi Bapenda punya inovasinya, dari kepolisian juga ada, Jasara Harja pasti juga punya dong ya Pak. Tapi kita tahan dulu ya Pak, nanti habis ini kita jelaskan kepada e-People. Jadi buat e-People jangan kemana-mana, tetap di Ngobras. Untuk mencapai visi terwujudnya Kota Semarang yang semakin hebat, berlandaskan Pancasila dalam bingkai NKRI yang berbineka tunggal ika, pemerintah Kota Semarang berkomitmen memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Layanan publik diberikan secara gratis melalui berbagai macam program sejak lahir hingga meninggal. Program UHC memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi warga, termasuk untuk melahirkan. Sementara untuk meningkatkan kekebalan tubuh generasi muda, imunisasi diberikan secara gratis melalui puskesmas. Layanan dokumen kependudukan diberikan secara gratis untuk mengurus KTP, akta, KK, hingga KIA. Di bidang pendidikan, pemerintah Kota Semarang menggratiskan biaya pendidikan dari tingkat taman kanak-kanak
hingga sekolah menengah pertama, serta menyediakan beasiswa kuliah untuk mahasiswa. Guna membekali para pencari kerja dengan keterampilan yang mumpuni, pelatihan kerja diberikan secara gratis melalui Balai Latihan Kerja. Untuk mendukung usaha rakyat, pemerintah Kota Semarang memberikan pelayanan izin usaha secara mudah melalui SIIMUD, serta akses pendanaan melalui program kredit di bawah. Pembayaran pajak pun semakin mudah dengan pelayanan secara door-to-door. Mobilisasi massal publik didukung melalui pelayanan yang cepat dan terjangkau dari Trans Semarang. Segala pelayanan publik pun bisa didapatkan pada satu tempat melalui hadirnya mall pelayanan publik. Pemerintah Kota Semarang juga senantiasa siap siaga untuk menangani segala kondisi kegawat daruratan yang dilaporkan melalui call center 112. Masyarakat dapat turut mengawal setiap program dan layanan dari pemerintah dengan memberikan masukan maupun pengaduan yang disampaikan lewat Sapa Mbak Ita guna perbaikan dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Yuk bergerak bersama untuk Semarang yang semakin hebat. Masih di Ngobras e-People dengan tema kita yaitu tertib berlalu lintas dan kepatuhan membayar pajak. Tadi kita sampai ke Pak Suko nih, kita mau tanya kalau dari PT Jasa Raharja punya inovasi apa sih Pak yang kaitannya sama aplikasi yang bisa mempermudah kita begitu? Oke, terima kasih Mbak Hani. Jadi di Jasa Raharja kami punya aplikasi namanya JRku. Ya, yang berhubungan dengan mempermudah dalam pelayanan terhadap masyarakat, ya, di mana untuk pemilik alat angkutan umum, ya, itu dapat melakukan pembayaran melalui aplikasi JRku. Yang sebelumnya mereka harus datang ke kantor Jasa Raharja, ya. Sekarang mereka dengan mudah bisa melakukan pembayaran melalui aplikasi JRku dengan pembayaran melalui transfer. Yang kedua, pengajuan santunan Jasa Raharja, ya, tidak lagi keluarga korban kecelakaan datang ke kantor Jasa Raharja, tapi bisa melakukan pengajuan melalui aplikasi JRku. Jadi kemudahan-kemudahan ini yang ada di aplikasi JRku termasuk informasi-informasi berkenaan dengan titik-titik rawan laka, ya, terus daerah-daerah kemacetan. Ini akan mempermudah bagi pengguna lalu lintas jalan, ya. Berkenaan dengan sumbangan wajib memang sudah tersistem, ya, bersama dengan pajak kendaraan bermotor, ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Rudito bahwa di sumbangan wajib itu juga masuk dalam inovasinya Bapenda seperti Samsat corporate, Samsat siaga, ya, dan Samsat unggulan lain, ya. Jadi untuk sumbangan wajib memang sudah tersistem di pajak kendaraan bermotor. Makanya ketika pajak kendaraan bermotor menunggak, maka sumbangan wajib juga pasti belum lunas. Dan ini kami himbau bahwa jika sumbangan wajib belum lunas, ini akan berdampak pada jika terjadi kecelakaan, ya, karena penjaminan dari korban kecelakaan berada di sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Tapi ini apakah bisa dilihat Pak dari aplikasi tadi bahwa kita sudah bayar sumbangan wajibnya atau belum gitu? Barangkali lupa, kira-kira tahun ini sudah bayar belum ya? Apakah ada di situ juga? Kalau di sumbangan wajib memang kita bisa cek melalui sistem kita, tapi lebih mudah ketika kita buka aplikasi yang telah disampaikan tadi Nusapole. Jadi tinggal masukkan aja nopolnya, sudah jelas tuh pajaknya udah lunas atau belum. Yang jelas sumbangan wajib pasti bisa terlihat juga sudah lunas atau belum, gitu. Oke, baik. Ternyata banyak ya yang ada di dalam aplikasi itu, bahkan sampai tadi masalah jalan-jalan juga ada ya Pak ya. Oke, dan kita akan melihat juga ya profil dari PT Jasa Raharja melalui video berikut ini. Indonesia menduduki kecelakaan lalu lintas tertinggi di negara ASEAN, peringkat ketiga pada tahun 2004.
Kecelakaan menimbulkan kemiskinan, 62,5% dari keluarga korban kecelakaan meninggal dunia. PT Jasara Harja hadir sebagai bentuk kepedulian negara memberikan santunan kepada korban kecelakaan penumpang angkutan umum dan lalu lintas jalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 serta menghimpun dan mengelola dana dari masyarakat guna memenuhi pemberian hak masyarakat atas santunan. Pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964, Jasara Harja memberikan program perlindungan kepada penumpang alat angkutan umum resmi di darat, laut, dan udara. Sedangkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964, Jasara Harja memberikan program perlindungan kecelakaan lalu lintas jalan kepada orang yang berada di luar kendaraan yang menjadi penyebab kecelakaan. Selain itu, PT Jasara Harja selalu concern terhadap setiap upaya-upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas. Santunan kecelakaan, mudah dan cepat, Jasara Harja. Baik, tadi sudah kita saksikan bersama ya untuk videonya. Nah, kita akan tanyakan langsung juga kepada Pak Sukoni. Pak, kelihatannya yang banyak juga ditanyakan oleh masyarakat ya. Kalau tadi kita sudah jelas dari mana sumber untuk dana yang kita dapatkan ya jika terjadi kecelakaan. Salah satunya dari pembayaran pajak kendaraan bermotor yang kita lakukan ya. Tapi kemudian semoga sih enggak ya Pak, enggak dapat ya, jangan sampai gitu. Tapi kemudian kalau misalnya mendapatkan itu untuk persyaratannya, kemudian cara mengurusnya, bagaimana Pak? Terima kasih Mbak Hani. Jadi untuk pengurusan santunan korban kecelakaan itu mudah. Syaratnya satu, yang paling penting adalah ketika mengalami kecelakaan harus segera lapor ke pihak kepolisian. Ya. Jangka waktunya berapa itu Pak? Cepat itu? Iya, jangka waktunya memang 2 kali 24 jam ya. Ya. Jadi ketika mengalami kecelakaan segera melaporkan ke pihak kepolisian. Ya. Bukan berarti yang melaporkan ini korban ya, tapi dari pihak keluarga atau pihak saksi segera melaporkan ke pihak kepolisian agar segera ditangani dan dikeluarkan laporan polisi. Ya, kenapa kok harus lapor ke pihak kepolisian? Karena pihak kepolisian lah yang punya wewenang mengatakan bahwa kecelakaan itu adalah kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan kan banyak ya, jatuh dari pohonnya kecelakaan, kepleset kecelakaan gitu. Tapi kalau kecelakaan lalu lintas, nanti pihak kepolisian yang punya wewenang mengeluarkan laporan polisi. Ketika laporan polisi itu terbit, nah saat ini memang laporan polisi itu sudah diregistrasi dia di sistem di kepolisian dan itu terintegrasi dengan Jasara Harja. Nanti kami bisa lihat, laporan polisi sudah terbit. Jika korban kecelakaan itu meninggal dunia, itu kami langsung datang ke rumah ahli waris atau ke rumah sesuai dengan alamat dari korban kecelakaan tersebut untuk melakukan belasungkawa dan memberikan informasi berkenaan dengan hak dan kewajiban terhadap santunan dari Jasara Harja. Yang kedua, jika korban kecelakaan tersebut luka-luka, ya, ketika masuk ke rumah sakit, ya, nanti kami akan mengeluarkan surat jaminan, ya, surat jaminan yang akan diberikan kepada pihak rumah sakit, di mana nanti rumah sakit yang akan menagihkan biaya perawatan korban kecelakaan ini sampai batas maksimal 20 juta ke Jasara Harja. Jadi pihak korban kecelakaan ini tidak perlu khawatir lagi, ya. Jadi nanti rumah sakitlah yang akan menagihkan ke Jasara Harja. Seperti itu. Oke, baik. Tapi kemudian kalau untuk yang disebut kecelakaan itu tadi, ada kriterianya nggak sih Pak? Maksudnya apakah tadi harus masuk rumah sakit atau kemudian yang seperti apa? Ya, jadi yang telah saya sampaikan di awal tadi memang ada dua program ya, dana pertanggungan kecelakaan lalu lintas jalan, ya. Nah, kecelakaan yang melibatkan kendaraan pribadi
tabrakan dua kendaraan, maka kedua korban kecelakaan dari masing-masing kendaraan itu dijamin oleh jasa raja. Ya. Yang kedua adalah dana pertanggungan wajib ya kecelakaan penumpang umum. Nah, jadi penumpang yang mengalami kecelakaan, penumpang yang sah yang mengalami kecelakaan di dalam alat angkutan umum dijamin oleh jasa raja. Ya, jadi kalau misalnya kita mau berpergian menggunakan kereta api, ya, kita udah beli tiket, ya, jadi penumpang yang sah. Tiba-tiba di dalam kereta api ketika kita mau ke toilet, kan ada pintu kereta api, tangannya terjepit, itu adalah kecelakaan dan itu dijamin oleh jasa raja. Oh, tangannya kejepit aja ternyata dijamin, Ya. Pak. Oh. Jadi ketika tangannya jepit lalu ke klinik atau ke rumah sakit, ya, nanti dirawat di situ, ya, itu bisa kita jamin. Gitu. Jadi bukan kecelakaan seperti yang kita tahu kan bus, ya, misalnya bus angkutan umum plat kuning terguling, ya, masuk jurang, ya, lalu terbakar gitu. Bukan hanya itu. Jadi kecelakaan di dalam, misalnya lagi di bis, kita lagi berdiri, tiba-tiba bis ini masuk, ada di aspal itu ada yang berlubang, lalu kita terpental, jatuh, tulang ekor kita terluka, itu dijamin oleh jasa raja. Oh, ternyata begitu. Padahal saya bayangnya udah yang ngeri-ngeri gitu kan, Mbak. Ternyata enggak ya. Ya. Dari yang kecil pun kalau itu memang terluka kemudian dianggap sebagai kecelakaan bisa nanti ya Bisa. diurus. Nah, Oke. Ya memang ada kecelakaan-kecelakaan yang memang tidak dijamin jasa raja. Ya, contohnya adalah kecelakaan tunggal. Kecelakaan tunggal angkutan pribadi. Ya, jadi angkutan plat hitam, sekarang plat putih, ya, mengalami kecelakaan tunggal, nabrak pohon, ya, masuk jurang, selip sendiri, itu tidak dijamin oleh jasa raja. Ya, yang kedua, ya, kecelakaan yang melakukan pelanggaran yang memang jelas dan kasat mata seperti melawan arus, ya. Jadi jalan itu memang satu arah, dia melawan arus, itu tidak dijamin jasa raja. Menerobos lampu merah, menerobos palang pintu kereta api, ya, melakukan kriminal, ya, seperti jambret, ya, seperti itu, dan terpengaruh minuman alkohol atau minuman keras, ya, itu tidak dijamin jasa raja. Oh begitu, ternyata ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti tadi ya. Jadi kalau saya jambret tiba-tiba dia kecelakaan, ya tetap nggak akan ditanggung ya. Benar. Baik, jadi ternyata itu people, kenapa kita penting ya untuk kemudian membayar pajak, karena bahkan di dalamnya pun kita dijamin loh untuk keselamatannya. Jadi ketika ada kecelakaan nanti bisa mendapatkan santunan ya dari PT Jasa Raharja. Baik, dan sebagai closing nih silahkan mulai dari Pak Rudito terlebih dahulu, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat Bapak? Terima kasih Mbak Ani. Sebagai closing statement ini memang harapannya kami masyarakat Kota Semarang, pada ujungnya sedulur-sedulur Kota Semarang ini, ayo kita ikut peran aktif panjenengan di dalam melaksanakan kewajiban pembayar pajak ini tepat waktu. Saya ada sedikit istilahnya slogan ya Mbak Ani. Nek wani duweni ya kudu wani majeki. Wani duweni, wani Kudu majeki. ya. Oke. Kemudian juga ada pepatah sedikit ya, paribasan ya Mbak. Ya gini, ayo maem rujak neng pinggir kalen. Sedulur pajak Kota Semarang, ojo lali bayar pajak, jangan sampai kelalen. Oh. Karena pajak itu 60 hari sebelum jatuh tempo sudah bisa dibayar. Jadi ini harapannya, ayo kita giatkan membayar pajak ini dimulai dari diri sendiri. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bapak. Jadi jangan lupa kalau perlu dibikin alarm ya Pak ya untuk diingatkan tahun depan tanggal segini harus bayar lagi. Selanjutnya Pak Suko untuk closing statementnya. Terima kasih. Terima kasih. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu pemilik kendaraan bermotor segera bayar pajak kendaraan bermotor ya, karena ketika membayar pajak kendaraan bermotor, Bapak Ibu juga membayar sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan untuk menjamin ketika terjadi kecelakaan lalu lintas ya. Dan harapan kami Jasara Harja semoga tidak terjadi kecelakaan ya. Maka itu hati-hati di jalan, waspada selalu dan selalu berdoa, dan harapan kami semoga Bapak Ibu selamat di jalan dan selamat selama beraktivitas di jalan raya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suko. Walaupun dari PT Jasara Harja, tapi doanya selalu baik ya Pak. Semoga selamat terus gitu. Dan kemudian Pak Toro, silahkan Pak pesannya. Baik, sobat e-people dimanapun Anda berada, tertib berlalu lintas tujuannya adalah untuk keselamatan bersama. Salah satu tertib berlalu lintas adalah kelengkapan kendaraan, mempunyai SIM, kemudian membawa surat tanda nomor kendaraan bermotor atau STNK, di mana STNK berlaku 5 tahun. Namun setiap tahun harus wajib melakukan pengesahan. Jadi sobat e-people, apabila STNK itu tidak disahkan setiap tahun, dianggap STNK itu tidak sah. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Toro. Singkat, padat, dan jelas begitu ya. Nah, semoga tadi apa yang disampaikan oleh para narasumber kita bisa mengingatkan kepada e-people tentang pentingnya untuk menjaga keselamatan di jalan raya dan juga membayar pajak demi kita semua. Entah itu untuk pembangunan ataupun untuk jaminan kita ketika kecelakaan. Jadi marilah jadi warga negara yang taat membayar pajak. Terima kasih Bapak-bapak sekalian sudah hadir di sini dan membagikan informasinya ya. Dan juga buat e-people, jangan lupa untuk subscribe di YouTube channel kita ya, karena kita akan kembali lagi dengan ngobras bertemakan lainnya di hari Senin ya. Kemudian di hari Selasa kita ada ngopi, ngobrol inspirasi. Di hari Kamis kita ada Ini Usahaku. Di hari Jumat ada Jelajah Semarang. Di hari Sabtu ada kulineran. Dan di hari Minggu ada pelesiran. Kalau gitu saya Hani Normalita beserta para narasumber dan juga kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.